Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Semoga teman-teman sehat-sehat semua ya. Kali ini langsung aja kita akan nge-review bagaimana hasil dari sesi praktis kemarin Moto3 ya, dimana memang VDEGA menurut gue strateginya ini kurang banget ya. Jadi nanti kita akan ngebahas apa kata VDEGA dan juga tim Honda Asia ya terkait dengan hasil dari sesi praktis Moto3, di mana VDEGA ini berada di posisi ketiga. Kemudian juga kita akan ngebahas sedikit soal Ramadipa, siapa nih yang menunggu dari informasi Ramadipa. Kemudian di MotoGP nanti gue akan highlight ya sejumlah hal-hal penting di mana ada perseteruan antara Franco Morbidelli dan juga Enea Bastian ini. Jadi yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, untuk jalannya Moto3 practice ya untuk VDEGA sendiri, ini gue merasa bahwa ada strategi yang benar-benar kurang dari VDEGA. Sebenarnya di awal-awal di sesi practice, VDEGA bisa meraih catatan waktunya itu sampai di posisi ketujuh gitu. Tapi kemudian memang VDEGA crash kan ya, sampai akhirnya dia harus balik ke pit lane dan ternyata ini dari Honda tim Asia harus memperbaiki motornya cukup lama, bahkan lama banget menurut gue karena hampir mungkin 10 menit atau lebih gitu ya, bahkan 20 menit, dan ini hanya tersisa sekitar 10 menitan aja dari sesi praktis gitu. VDEGA baru keluar di sini. Abis itu VDEGA keluar dari pit, kemudian dia sudah terjebak gitu ya kepada banyak rombongan dan nggak bisa untuk melakukan type attack yang clear. Atau bisa jadi ini menjadi strateginya VDEGA dan juga tim Honda lagi gitu. Kalau misalkan memang VDEGA mau mencari slipstream gitu, karena kan mungkin dia tahu kecepatan dari Honda tuh ya segitu-segitu aja kan. Nah, tapi ini ada pernyataan dari Honda gitu ya, dari manajer tim Honda, Hiroshi Aoyama, yang setidaknya menjawab mengapa gitu ya terlalu lama gitu berada di pit lane. Nah, kalau katanya Hiroshi Aoyama, jadi hari ini adalah hari pertama Moto3 ya di Assen di Belanda 2026, ataupun di sesi free practice maupun di sesi praktisnya. Di pagi hari menurut dari Hiroshi Aoyama ini memang dalam keadaan yang cukup baik gitu ya. Tetapi di siang harinya ini di sesi praktis menjadi lebih panas kondisinya. Dan suhu ini menciptakan kondisi yang sulit dan membuat VDEGA, Zanmitani, dan juga tim Honda Asia ini banyak kecelakaan ataupun crash ya. Termasuk dari VDEGA sendiri, dia juga sempat crash. Dan VDEGA ini mengalami crash besar di bagian track yang cepat di awal sesi latihan ataupun di sesi praktis, sehingga dia hampir kehilangan seluruh sesi. Dan menurut dari Hiroshi Aoyama, mereka ini timnya memperbaiki motornya dan dapat kembali ke track. Tetapi motornya ini atau motornya VDEGA tidak bisa berkinerja persis sama seperti motor sebelumnya gitu. Jadi sehingga VDEGA ini tidak bisa meningkatkan lap time ataupun catatan waktunya ya tercepatnya. Dan kemudian kalau misalkan dari Hiroshi Aoyama gitu ya, dia meminta bahwa berharap bahwa di sesi praktis ataupun di sesi kualifikasi nanti ini akan lebih banyak gitu ya, ada keberuntungan, kemudian juga ada performa yang bagus juga dari VDEGA. Nah, apa kata VDEGA sendiri terkait dengan hasil dari sesi praktisnya, di mana VDEGA ini posisi ke-23 dan kemudian catatan waktunya 1 menit 42,331 detik gitu ya. Nah, kalau kata VDEGA sebenarnya dia bilang bahwa di hari Jumat gitu ya, di sesi praktis ataupun di sesi FP1-nya, bukan awal yang baik untuk memulai akhir pekan ya di balapan Moto3 Assen 2026 ini. Di pagi hari ataupun di FP1-nya, VDEGA mencoba beberapa hal dengan motornya gitu ya, dan VDEGA mengumpulkan informasi yang cukup bagus gitu untuk di track Assen ini, karena ternyata ya ini karena VDEGA juga seorang rookie ya, pendatang baru di Moto3, jadi Assen pun ini menjadi sirkuit yang baru gitu ya, yang baru buat dari Honda Tim Asia gitu ya, Moto3 bersama dengan VDEGA. Nah, kemudian dari VDEGA ini mengatakan bahwa ada beberapa setup gitu ya yang diubah pada siang harinya gitu di sesi praktis. Tapi sayangnya di sesi praktis VDEGA ini terjatuh dan juga kehilangan banyak waktu. Dan untungnya ya alhamdulillahnya gitu ya, VDEGA ini memang kan rider oke gitu, dia nggak ada cedera gitu kan. Kemudian dia bisa melanjutkan dari sesi praktis ini. Tetapi
VDEGA tidak bisa memperbaiki waktu lap time-nya, dan ini juga bukan awal yang dia inginkan ya menurut dari VDEGA, tetapi VDEGA ini akan menganalisis semuanya dengan tim dan mencoba lagi di sesi kualifikasi, karena kan VDEGA berada di posisi ke-23, berarti dia tidak bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua, jadi harus ke kualifikasi pertama dulu. Sebenarnya ada keuntungannya juga sih kalau misalnya VDEGA berada di kualifikasi pertama, karena setidaknya dia punya waktu yang lebih gitu untuk bisa menjajal ataupun mencoba meningkatkan lap time-nya gitu di kualifikasi pertama. Baru kemudian ketika di kualifikasi pertama dia bisa berada di dua besar gitu, kemudian dia baru masuk ke kualifikasi kedua. Dan VDEGA bilang bahwa dia akan melakukan yang terbaik gitu ya selama sesi kualifikasi. Pastinya karena sesi kualifikasi adalah yang menjadi paling penting gitu untuk meraih start gitu ya, atau mendapatkan posisi start yang terbaik gitu di balapan nanti. Nah, ini kita lihat sedikit untuk catatan MotoGP gitu ya dari hasil Moto3-nya, di mana VDEGA ini memang berada di posisi ke-23, tapi gue lebih pengen memperlihatkan kepada teman-teman gitu ya terkait dengan bagaimana sih di sektor-sektor mana VDEGA ini bisa kuat dan juga tidak kuat gitu, ataupun menjadi sebuah kelemahan dari VDEGA. Teman-teman bisa lihat analisisnya di sini, datanya ini pun dari Moto3, MotoGP gitu ya. Nah, untuk di sektor pertama, sebenarnya untuk secara keseluruhan, lap yang dilakukan sama VDEGA ini adalah 8 lap ya. Dan kemudian di lap ketiga, VDEGA ini bisa mencatatkan waktu terbaiknya, yaitu mungkin di waktu kemarin berada di posisi ke-7 gitu. Dan ini catatan waktunya 1 menit 42,331 kan. Nah, kemudian untuk di sektor pertamanya, ini memang VDEGA sempat mencatatkan waktu tercepatnya. Di sektor kedua juga, di sektor ketiga juga sempat melakukan catatan waktu tercepat, dan juga di sektor 4 juga oke ya. Tapi ini di lap ke-7 gitu, untuk di 23,747 detik. Nah, teman-teman bisa lihat analisisnya di sini. Kemudian untuk top speed-nya, memang VDEGA di 213 km per jam. Dan ini masih cukup lemah gitu ya, ataupun cukup rendah dibandingin dengan para pembalap lainnya. Nah, untuk hasil sesi praktisnya atau para pembalap Moto3 ya yang langsung masuk ke kualifikasi kedua, ini yang pertama ada Joel Kelso, kemudian ada Guido Pini yang tempat kedua, ketiga ada Eddie Oshie, kemudian keempat ada Morelli, ke-7 ini ada Almansa, kemudian ada Brian Uriarte ya, ini menjadi musuhnya VDEGA gitu. Ini berada di posisi ke-10 gitu. Kemudian untuk Maximo Quiles ini berada di posisi ke-11. Sementara untuk Hakim Danish berada di posisi ke-13. Nah, sementara untuk VDEGA sendiri berada di posisi ke-23. Oke, kita berharap tentunya untuk VDEGA bisa melakukan performanya lagi gitu ya, supaya bisa kompetitif untuk di sesi kualifikasinya. Karena ya tadi seperti yang gue bilang, sesi kualifikasi itu benar-benar penting untuk menentukan posisi startnya ya di balapan nanti. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Ada Kian Ramadipa ya di Red Bull Rookies Cup. Ini ternyata waktu kemarin di sesi media day ya, ketika para pembalap MotoGP ini melakukan konferensi pers, seperti biasanya memang ada tanya jawab gitu ya dari media sosial, dan juga ada beberapa pertanyaan dari para tamu ataupun para media gitu ya yang ada di sesi konferensi pers tersebut. Nah, ternyata waktu kemarin ini memang ada Red Bull Rookies Cup atau pembalap Red Bull Rookies Cup yang bertanya kepada para pembalap MotoGP, yaitu ada Pedro Acosta, Marc Marquez, dan juga ada Pecco Bagnaia ya. Nah, ternyata Ramadipa ini juga diberikan waktu ataupun diberikan kesempatan gitu ya untuk memberikan pertanyaan kepada 3 pembalap ini. Pertanyaannya ini terkait dengan juga Red Bull Rookies Cup ya. Jadi pertanyaan dari Kian Ramadipa adalah pembalap siapakah yang paling banyak gitu ya meraih kemenangan di Red Bull Rookies Cup. Yang pertama pilihannya ada Pedro Acosta, kemudian ada Jorge Martin, kemudian yang ketiga ada Piqueras gitu. Nah, semuanya ini Pecco Bagnaia, Pedro Acosta ini menjawab dari angle Piqueras gitu. Tapi untuk Marc Marquez sendiri dia menjawab Pedro Acosta. Dan ternyata yang benar adalah Pedro Acosta. Dan Pedro Acosta ini sempat kaget, gue gitu ya. Padahal, ternyata waktu dulu gue kompetitif banget nih ya gitu. Sementara untuk di MotoGP susah banget gitu untuk meraih kemenangan gitu. Dan ini juga ngebuat para peserta semuanya ini ketawa-tawa. Dan untuk Kian Ramadipa sendiri,
dia juga berkesempatan ya untuk foto bareng dengan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Nah, untuk balapannya sendiri, teman-teman, untuk Yandi Ramadipa, untuk Red Bull Kiss Cup ya, ini di Assen, di GP Assen 2026. Yang pertama, ini race pertamanya akan dilangsungkan pada Sabtu ya, 27 Juni 2026, jam 10 malam. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau nonton Yandi Ramadipa, jadwalnya di jam 10 malam. Dan untuk di hari Minggunya, tanggal 28 Juni 2026, ini Yandi Ramadipa berada jadwalnya gitu ya untuk balapan, yaitu di 13.45 waktu Indonesia Barat. Kita juga doain ya semoga Yandi Ramadipa ini mengulang kesuksesannya lagi di sebelum-sebelumnya, bisa meraih podium gitu ya, nggak apa-apa deh nggak podium pertama gitu, podium ketiga itu udah oke banget, karena kompetitif di Red Bull Kiss Cup itu bener-bener bener-bener tinggi gitu, dan juga ini gapnya antar pembalap ini juga dikit-dikit banget, harus tipis-tipis banget. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ngebahas soal MotoGP, karena di sesi practice kemarin ini ada sejumlah pembalap yang memang langsung masuk ke kualifikasi kedua. Yang pertama ini ada Marco Bezzecchi, kedua ada Raul Fernandez, di mana Aprilia ini lagi menjadi top lagi nih di ASEAN ya. Kemudian ketiga ada Pedro Acosta yang mungkin mau menunjukkan gitu ya, dia sudah merah. Kemudian ada Ai Ogura di tempat keempat, ada Pecco Bagnaia kelima, keenam ada Marc Marquez, ketujuh ada Fabio Di Gia, kedelapan ada Enea Bastianini, kesembilan ada Jorge Martin, dan juga ke-10 ada Alex Marquez. Nah, untuk Alex Marquez, dia crash ya, lumayan keras ini. Kemudian dia memang langsung masuk ke medical center, dan kalau gue lihat dari Instagramnya Gracie ini juga Alex Marquez ini udah banyak diperban juga ya untuk lengan dan juga tangannya. Dari Alex Marquez sendiri ini juga akan direview nanti apakah ketika dia sudah melanjutkan FP2 hari ini ya, di hari Sabtu 27 Juni 2026, dia akan fit atau enggak gitu. Kalau misalkan memang fit, dia bisa melanjutkan dari sesi kualifikasi sampai dengan sesi sprint race dan juga untuk di balapan utamanya. Tapi kalau misalkan nanti kata dokter ini tidak bisa fit gitu ya, berarti dia tidak bisa melanjutkan dari sisa sesi balapan MotoGP Assen 2026 ini. Nah, kalau dari katanya Alex Marquez ya, sebenarnya crash itu adalah kesalahan dari Alex Marquez sendiri gitu. Tapi ya namanya juga crash kan, dia juga pengen push gitu. Jadi tentunya kita berharap aja semoga Alex Marquez ini baik-baik aja. Nah, bukan cuma Alex Marquez aja, tapi juga ada Fermin Aldeguer ya, yang juga crash. Dia juga ini lumayan keras juga, dan Fermin Aldeguer ini juga harus masuk ke medical center, dan ini juga harus direview ya, bagaimana keadaannya Fermin Aldeguer gitu di FP2 juga. Nanti di setelah FP2 sama seperti Alex Marquez, apakah ditentukan mereka berdua ini bisa fit atau enggak. Nah, ini juga ada insiden antara Morbidelli dan juga Enea Bastianini di sesi practice waktu kemarin, di mana lagi-lagi ini mungkin menjadi sebuah kebiasaan dari Morbidelli gitu ya, dia mengganggu pembalap lainnya gitu. Ini disebut mengganggu pembalap lain karena Morbidelli ini berjalan lambat, sementara Enea Bastianini ini di belakang ini cepat gitu, dan ini mengganggu dari racing line-nya Enea Bastianini. Dan Enea Bastianini kemarin ketika diwawancara sama MotoGP gitu ya, dia bilang bahwa dia kesel banget sama Morbidelli karena ini bukan sekali dua kali aja, tapi udah menjadi kebiasaan dari Morbidelli gitu. Dan karena adanya insiden antara Morbidelli dan juga Enea Bastianini ini, Morbidelli dikenakan hukuman ya, yaitu penalti 3 grid ataupun turun posisi 3 grid nanti di startnya ataupun di start balapan MotoGP Assen 2026. Nah, ini juga udah ada pernyataan dari Franco Morbidelli ya terkait dengan permintaan maafnya kepada Enea Bastianini. Jadi Morbidelli ini meminta maaf kepada Enea Bastianini, maaf banget ya, karena dia merasa bahwa dia akan balik ke pit box, tapi dia nggak ngeh kalau misalkan ada Enea Bastianini di belakangnya. Nah, Morbidelli ini juga mengatakan bahwa dia bersyukur bahwa nggak ada sesuatu yang terjadi, dan itu menurut dari Franco Morbidelli adalah yang terpenting. Oke, ini terakhir teman-teman informasi terkait dengan Marc Marquez. Jadi ini so sweet banget ya antara Marc Marquez dan juga Ducati ataupun tim Ducati di sini, karena teman-teman tahu kan ini bunga khas dari Belanda adalah tulip gitu. Tulip kan biasanya warnanya ada warna oranye gitu, tapi di sini adalah tulipnya warna merah gitu. Nah, di sini ketika Marc Marquez
datang ke boxnya Ducati ya, ke boxnya dia. Ini timnya Ducati itu udah menyambut Marc Marquez dengan tulip merah gitu. Ini juga sebagai istilahnya penyambutan gitu ya kepada Marc Marquez yang akhirnya gitu untuk menandatangani kontrak dengan Ducati selama 2 tahun ya, 2027 dan juga 2028. Dan ini Marc Marquez sempat kaget juga gitu ya, dan juga terharu melihat bagaimana penyambutan dari timnya pakai tulip merah. Kemudian juga Marc Marquez bilang kepada timnya ya, ini kan cowok semua timnya, terus dia bilang jangan lupa juga ya kasih bunga ros merah ya kepada istri-istri lo, dia bilang gitu. Ini ngebuat dari para tim ini juga semua ketawa-tawa gitu. Oke teman-teman, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Semoga informasinya menambah gitu ya, apa sih yang berada di balik layar dari balapan maupun dari sesi praktis Moto3 dan juga MotoGP Asen 2026 ini. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.